Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Hanasania dengan NIM 16014220043. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran simbiotis yang dikembangkan oleh Vadi Crowley. Nah, Ovid de Crooij sendiri dilahirkan di Belgia pada tanggal 23 Juli tahun 1871. Di usianya yang ke-25 tahun, Ovid de Crooij meraih gelar doktor pada bidang farmasi. Pada tahun 1903, Ovid de Crooij menjadi inspektur pada sekolah luar biasa di Brussels. Ovid de Crooij mengembangkan suatu bentuk model pembelajaran simbiotis sebagai bentuk ketidaksepahaman dengan model pendidikan kuno yang memperlihatkan bidang secara terpisah dan tidak berkaitan dengan kehidupan anak. Model pendidikan simbiotis yang dikembangkan oleh Ovid de Crooij memiliki konsep seperti pendidikan modern, yaitu yang pertama, sekolah harus dihubungkan dengan kehidupan alam sekitar. Anak harus bisa memanfaatkan segala sesuatu yang ada di alam sekitar sebagai media belajar mereka dalam menemukan pengetahuan dan memecahkan masalah agar anak menjadi aktif, kreatif, dan dapat mengembangkan imajinasinya. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran agar didasarkan pada perkembangan anak. Pendidikan haruslah disesuaikan dengan perkembangan anak agar anak dapat menerima pelajaran dengan baik apabila tidak sesuai akan mengganggu perkembangan mental anak itu sendiri. Karena anak mengalami segala sesuatu mulai tingkatan yang rendah untuk selalu meningkat, sesuai dengan evolusi anak dalam perkembangannya. Yang ketiga, sekolah harus menjadi laboratorium bekerja bagi anak. Anak diharapkan menjadi aktif, kreatif, dan dapat berpikir secara sistematis dengan memanfaatkan media-media dan sarana prasarana yang ada di sekolah sehingga anak mendapatkan pengetahuan yang bersifat meaningful atau bermakna. Yang keempat, yaitu bahan-bahan pendidikan atau pengajaran yang fungsional praktis. Bahan-bahan pengajaran yang diperoleh dari lingkungan sekitar anak yang dijadikan sebagai media belajar yang memiliki fungsi secara praktis dalam kehidupan dan pengetahuan anak. 5. Perlunya pendidikan sosial dan kesusilaan. Anak diharapkan dapat berinteraksi dan bekerja sama dalam lingkungan sehingga tumbuhnya rasa peduli terhadap sesama dan tidak meremehkan orang lain. Yang keenam, yaitu perlu bekerja sama antara sekolah dan lingkungan rumah. Dengan adanya kerjasama antara lingkungan sekolah dan rumah, anak lebih mudah meringankan tugas orang lain dan anak dapat belajar bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga tumbuhnya rasa persaudaraan yang kuat dalam diri anak. Dengan melakukan kerjasama, anak dapat berbagi pengalaman. Dengan demikian, anak memperoleh pengetahuan yang lebih banyak. Pandangan Ovid de Crooij tentang pendidikan sangat dipengaruhi oleh pandangan hidupnya yang menganut teori evolusi Darwin. Dua konsep dalam teori evolusi Darwin yang memberikan warna dalam pandangannya yaitu yang pertama, setiap individu berkembang secara teratur dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Yang kedua, setiap individu harus dapat menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Nah, berdasarkan kedua konsep tersebut, Ovid de Crooij meyakini bahwa tujuan utama pendidikan adalah membantu anak-anak agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan alam sekitarnya. Dalam mengembangkan pandangan tentang pengajaran Ovid de Crooij, dipengaruhi oleh ilmu jiwa Gestalt atau ilmu jiwa keseluruhan. Dasar ilmu jiwa ini berlaku pada anak-anak yang juga disebut sebagai gejala globalisasi. Pengajaran harus dimulai dari sesuatu yang menjadi perhatian minat anak sesuai dengan kebutuhan dan insting anak. Prinsip model pembelajaran simbiotis. Yang pertama, menumbuhkan perhatian. Dalam menumbuhkan perhatian, pembelajaran dilaksanakan dengan menentukan pusat minat anak. Pusat minat anak terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, makanan, kedua, pakaian, ketiga, pembelaan diri, yang keempat, bekerja. Bahan pelajaran disusun berdasarkan pusat minat anak yang berada di lingkungan sekitar anak. Yang ketiga yaitu ada keterkaitan. Bahan pengajaran dihubungkan oleh suatu kesatuan hidup yang nyata atau suatu persekutuan hidup. Bahan pengajaran dihubungkan antar materi maupun antar mata pelajaran. Yang ketiga yaitu fungsional praktis. Bahan-bahan pengajaran yang diambil dari lingkungan hidup sekitar anak menunjukkan sebagai bahan pengajaran yang memiliki kegunaan atau fungsi secara praktis dan langsung dalam kehidupan anak itu sendiri. Yang keempat, menunjukkan otoaktivitasnya. Pengajaran yang berlangsung dalam alam sekitar akan memberikan keluasan anak untuk menunjukkan keaktifannya sehingga dapat belajar dan bekerja secara produktif. Pengajaran tidak akan menjadikan anak diam, pasif, dan malas. Yang kelima, memperagakan
yaitu melalui berbagai aktivitas siswa dapat memperagakan berbagai hal berkaitan dengan berbagai peristiwa hidupnya sesungguhnya dalam kehidupan yang nyata. Proses model pembelajaran simbiotik, yaitu yang pertama ada pendekatan. Pendekatan inquiry, pendekatan yang melibatkan keterampilan memperoleh berbagai konsep pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan nilai-nilai yang dilakukan sendiri melalui sejumlah proses seperti mengamati, mencari, dan menemukan. Yang kedua, ada pendekatan konstruktivisme, pendekatan yang mengupayakan anak membangun sendiri pengetahuannya melalui proses belajar mandiri. Yang ketiga, ada children center, merupakan pendekatan yang menganggap pusat kegiatan pembelajaran bertitik tolak pada aktivitas anak. Cara pandang ini meyakini bahwa murid atau anak memiliki kemampuan sendiri melalui berbagai aktivitasnya dalam mencari, menemukan, menyimpulkan, serta mengkomunikasikan sendiri berbagi pengetahuan. Yang kedua, yaitu ada metode. Metode yang dapat digunakan atau dikembangkan, yaitu yang pertama, ada metode penemuan. Yang kedua, yaitu ada metode observasi. Yang ketiga, ada metode eksperimen. Yang keempat, ada metode problem solving. Yang kelima, yaitu metode demonstrasi. Yang keenam, ada metode diskusi. Yang ketujuh, yaitu ada metode resitasi. Yang kedelapan, ada metode tanya jawab. Yang selanjutnya yaitu ada sumber belajar. Sumber belajar dapat ditemui berada di lingkungan sekitar anak atau bisa media pembelajaran elektronik yang dapat mengeluarkan visual atau audio. Selanjutnya ada kebun binatang, museum, taman, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada observasi atau pengamatan. Yang kedua yaitu ada kegiatan pengolahan atau asosiasi. Yang ketiga ada kegiatan ekspresi atau pengungkapan. Yang keempat ada pelaporan. Selanjutnya ada implementasi pembelajaran simbiotis. Yang pertama dapat mengenalkan struktur kalimat atau perintah. Yang kedua analisis sintesis kalimat ke kata. Yang ketiga analisis sintetis kata ke suku kata. Yang keempat analisis sintetis suku kata ke huruf. Sekian dari saya, Zahra Hanasannya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.